Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik Bapak Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah atas nikmat, rahmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Sehingga pada malam hari ini kita berada dalam majelis yang mulia. Mungkin-mungkin majelis ini adalah majelis yang diparingi berkah, senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan dan juga rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, malam hari ini kita akan ngaji lagi pengawasan keliling. Ini malam Senin malam Senin Waking gitu. Kali ini kita akan lihat pembahasan masalah ibadah, ya, mungkin-mungkin dengan memperbaiki ibadah kita, ya, ibadah yang ada semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu-ibu itu dalam ibadah itu mesti memperhatikan tuntunan saking Kanjeng Nabi. Kali ini kalau bahas tentang lupa dalam ibadah atau lupa dalam sholat. Lupa ini bisa jadi kita lupa belum mengerjakan sholat karena saking sibuk. Nih, karena saking sibuk akhirnya lupa untuk mengerjakan sholat. Contoh, jenengan subuh tangine jam 6 dikarenakan tertidur. Tertidurnya kenapa? Ya, capek saya tadi malam itu lembur, atau mungkin lagi habis dari pasar malam, pulangnya tengah malam. Setelah itu subuh kebablasan sampai akhirnya tangine jam 6, berarti luput saking sholat subuh. Bagaimana cara melakukannya? Kata Nabi SAW, ya, siapa yang lupa saking sholat atau dia itu tertidur saking sholat, fakafaratuha falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi SAW, tebusannya dia segera mengerjakan sholat ketika dia itu ingat. Berarti kalau tadi tertidur itu dalam keadaan lupa. Itu dalam keadaan apa? Lupa. Lalu sholatnya bagaimana? Pokoknya tangine jam berapapun segera dia itu melaksanakan sholat. Berarti kalau tangine jam 6 tetap sholat subuh apa mboten? Tetap. Namun gak jadi terus-terusan subuhnya jam 6. Kalau terus-terusan subuhnya jam 6 itu bukan lupa, sengaja lupa. Ya, dilakukan karena kesengajaan. Maka tetap sholat tepat waktu. Ketika masuk waktu sholat, kita kerjakan sholat subuh pada waktunya. Jadi tadi pokoknya jam 6 langsung bangun, terus wudhu, terus sholat. Ya, kerjakan sholat seperti biasa. Dia tidak ada kewajiban apa-apa selain bayar sholatnya tadi, tebus sholatnya tadi dengan mengerjakan sholat yang telah dia luput tadi kerjakan ketika dia bangun. Meskipun sekalipun bangunnya jam 09.00, jam 10. Ya, kalau ada yang keterlaluan sampai situ karena memang lupa
atau mungkin sakit berat baru sadarnya jam 9, jam 10, berarti sholat subuhnya nanti jam 9, jam 10. Pun paham nggih? Ya, ini kalau dalam keadaan lupa atau tertidur. Yang berikutnya ada lupa juga namun terjadi dalam sholat. Jenengan sudah sholat namun masalahnya dalam keadaan saat itu lupa jumlah rokaat. Lupa apa? Jumlah rokaat. Kadang ibu-ibu lali niki sholat maghrib wis 3 apa 4. Ya ta pun tahu nggih? Pun sering terjadi sholat zuhur sudah sekawan rokaat apa gangsal rokaat lali mana yang mesti jadi pilihan. Sudah pernah ngalamin apa mboten? Sudah. Ya. Lagi sibuk mikir proyek, mikir ya untuk gergaji kayu, nggih, lali. Allahu Akbar. Niki wis rakaat nomor kalih apa nomor 3 ya? Aku wis tahiyat apa urung? Lali ketika itu. Maka ingat kalau kita itu lupa diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujudnya jenenge apa? Sujud sahwi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini ya, dan ini jadi syariat dari Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW pernah sholat zuhur atau asar. Kemudian Nabi SAW ketika itu sholatnya cuma kalih rokaat saja. 2 rokaat fasallama. Barkalih rokaat Nabi SAW langsung salam. Maka ada yang namanya Zulyadain, itu tegur Nabi SAW. Wahai Rasulullah, apakah sekarang sholat itu sudah jadi diskon? 4, kita sudah dapat diskon jadi 2 rokaat. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, ahaqqu ma yaqul, benar yang kamu bilang tadi, benar yang dia bilang tadi. Nabi SAW tanya pada sahabat yang lainnya. Kemudian para sahabat jawab, na'am wahai Rasulullah, tadi engkau sholat zuhur cuma kalih rokaat saja. Padahal ini bukan lagi safar yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Kemudian Nabi SAW itu katakan, disebutkan tentang Nabi tadi, fasalla rak'ataini ukhrayatain summa sajada sajadatain. Kemudian Nabi SAW itu lakukan lagi nambah kalih rokaat, nambah 2 rokaat karena tadi kan kurang apa? Ya tadi kan baru dikerjakan 2 g. Nah berarti kurang 2 rokaat untuk salat zuhur. Maka Nabi SAW karena lupa dia cuma nambah saja 2 rokaat. Lalu setelah itu Nabi SAW sujud sahwi. Setelah itu Nabi SAW sujud apa? Sujud sahwi. 2 kali sujud. Sujud sahwi ini 2 kali sujud. Maka di sini kita ambil kesimpulan berarti Nabi SAW sendiri pernah lupa. Apalagi kita manusia biasa tentu juga pernah lupa di dalam sholat. Maka apa yang dilakukan kalau lupa? Kita kerjakan yang kurang itu bagaimana? Kita kerjakan yang kurang itu seperti apa? Kalau yang kurang sudah terpenuhi, maka tinggal nambah sujud apa tadi? Sahwi. Ini wajib diketahui oleh imam, wajib juga diketahui oleh para jamaah. Bukan hanya kerjaannya Pak Imam saja, jamaah juga harus paham sujud sahwi itu seperti apa. Tadi disebutkan berapa kali sujud? 2 kali sujud nih. Contoh, lupa tadi tahiyat awal, saya tinggalkan tahiyat awal, kemudian nanti di rakaat terakhir saya tinggal nambah lagi sujud sahwi. Bagusnya dilakukan sebelum kita salam.
Kalau rampung maca tahiyat, rampung innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebelum kula salam nggih kula lakukan kalih sujud. 2 kali sujud. Tak praktek apa pripun? Sapa sing lali? Kula napa jenengan, Bu? Tadi salat apa? Zuhur ya, pokoknya kula wis nambah nggih, kalih rakaat. Sekarang sujud sawi. Sujudnya misalnya sebelum salam. Niki wis tahiyat nggih? Iya ta? Bon. Niki tahiyat. Niki ora salam sik, lihat. Terus turun sujud 2 kali. Sujudnya kayak biasa. Baca bacaan seperti biasa. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Iki orang maca apa lho iki? Wis. Diam aja. Memang begitu. Terus sujud yang kedua, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Enggak ada tahiyat lagi, tadi pun tahiyat nggih. Terus langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pun itu wis nutup kekurangan. Itu tadi sebelum apa? Salam. Mau satu lagi setelah salam nggih? Ya, niki setelah salam. Niki misalnya sholat wis rampung, wis mulih terus lali. Ya ta? Wis tahiyat. Terus saya sujud sawi bar salam, lihat. Kalau sujud nggih, niki kula pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu jamaah tegur, Pak Ustadz, tadi jenengan sholat zuhur 5 rakaat. Wah, 5. Ya, terus ditegur 5 rakaat. Berarti kan sholatnya sudah selesai. Kan tadi lupa, yuk namanya manusia lupa. Ya, terus gimana caranya? Nggak bisa dikurangi 5 jadi 4. Ya wes, yang sudah lebih ya wes lebih. Namun nanti ditutup dengan sujud sawi. Niki kula pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz tadi 5 rakaat. Ya wis langsung ayo sujud sahwi. Ya, saat ini sujud takbir. Dari duduk aja, nggak usah berdiri. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Diam aja. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pun? Sampun nggih? Walaupun ketinggalannya 1 rakaat, sujud sahwinya 2 kali. Tetap 2 kali semuanya. Namun tambah dulu yang kurang. Kalau kurang nggih, namun kalau lebih ya wis. Kalau sudah lebih sholat zuhurnya 5 rakaat, ya sudah, nggak bisa dia hapus tadi yang sak rakaat tuh nggak bisa. Sampun? Pun? Berapa kali sujud? 2. Ya, 2 kali sujud. Siapa imam besar Masjid Nawangan? Pak Kiai Janadi. Ya. Ingat Pak Imam, kalau jenengan lupa ada sujud 2 kali. Nanti jamaah ingatkan, kalau imamnya ki lali meneh diingatke, Pak, kalian sujud loh. Ya. Itu imam harus tahu, dan nanti jamaah pokoknya manut. Manut apa? Imam. Jenengan punya imam orang banyak protes. Nggak boleh alasannya, wah imamku sing lali kok aku ora. Jenengan lagi jadi makmum. Tugas makmum itu manut pada
imam. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat jenengan ikuti. Manut pada imam. Fala takhtalifu alaihi. Enggak boleh imam itu diselisihi. Kalau imam diselisihi berarti jamaahnya ngeyelan. Jamaahnya orang manut. Wajib manut pada imam. Pun paham nggih? Baik. Nah, sekarang apa sebab kita sujud sahwi? Di sini para ulama itu terangkan sujud sahwi itu ada 4 sebab. Yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad. Kalau dalam Syafi'iyah itu dikenal dengan sunnah ab'ad. Contohnya tahiyat awal. Contohnya apa, wow? Tahiyat awal. Tahiyat pertama. Tak contohkan, nggih? Rakaat kedua. Sekarang 2 kali sujud ya. Tadi rakaat kedua saya sujud sudah kali kedua. Allahu Akbar. Harusnya duduk tahiyat. Ya, namun langsung kula ngadeg niki. Allahu Akbar. Masuk rakaat ke 3. Jamaah teriak apa? Baca apa? Subhanallah. Namun gini Bapak Ibu-ibu, kalau berdiri seperti ini, saya sudah berdiri nggih, itu berarti sudah masuk rukun. Saya nggak boleh balik. Nggak boleh duduk, tahiyat lagi, lanjut. Sholatnya tetap lanjut. Kenapa lanjut? Yo Kanjeng Nabi, yo lanjut. Kecuali saya baru ngangkat seperti ini. Allahu Akbar, Subhanallah, langsung, truk. Gitu. Ini berarti belum. Nggih? Ini belum berdiri. Baru ngangkat ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Duduk langsung. Ya. Belum sempurna. Ya, pun? Nggih. Kalau sudah berdiri berarti terus lanjut. Nanti tutup dengan sujud apa? Sahwi. Berarti karena meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu contohnya adalah tahiyat pertama. Yang kedua, ragu jumlah rakaat. Mau lo? 3 papat. Niki lagi ngisak iki. Yo kadang yo imamnya lali. Allahu Akbar. Ya Allah iki wis 3 papat ya. Kalau iki 3 ya aku nambah 1, kalau iki papat ya wis rampung. Iya toh? Betul enggak? Mbah Kiai? Betul? 3 apa papat? Yo papat terus milih nih. Ya, kadang kita lupa jadi imam. 3 apa papat? Wah, dalam batin ini, oh, ya Allah, ini nambah 1 meneh apa wis rampung ya? Sering seperti itu. Oh, banyak pikiran betul ini berarti. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan lagi sujud sahwi, yaitu melakukan pelanggaran dalam keadaan lupa. Ya seandainya ini dilakukan dalam keadaan tidak lupa, sholatnya batal. Contoh, ini dalam keadaan lupa ini. Lagi sholat, Pak Imam lagi sholat, terus ada tikus di depan. Jangan teriak apa, Pak? Wah, tikus. Ya. Misalnya ini lihat tikus nih, wah tikus. Namun nggak sengaja. Kalau dia itu dalam keadaan sadar, dilakukan itu berarti sholatnya batal. Namun kalau dalam keadaan lupa, sholatnya tidak batal. Namun ada sujud sahwi. Ya, namun ada sujud sahwi. Yang keempat, memindahkan rukun.
satu rukun atau sebagiannya, atau surat bukan pada tempatnya dia baca. Misalnya lagi tahiyat ini, Allahu Akbar wis tahiyat akhir malah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Baru ingat, ya Allah niki tahiyat kok aku maca Al-Fatihah. Berarti dia memindahkan rukun ke tahiyat. Memindahkan surat ke bukan pada tempatnya. Berarti nanti diperintahkan apa? Sujud sahwi. Coba ulang. Sebab yang pertama apa wau? Apa tadi? Meninggalkan sunnah ab'ad. Contohnya apa? Tahiyat awal. Yang kedua, lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, melakukan pelanggaran yang seandainya itu tidak dalam keadaan lupa, sholatnya batal. Yang keempat, memindahkan rukun bukan pada tempatnya atau surat bukan pada tempatnya. Diperintahkan juga untuk sujud sahwi. Dan kalau dapatnya sebab tadi, maka tinggal melakukan 2 kali sujud, kemudian salam. Sudah Bapak? Sudah? Baik. Kesimpulannya malam hari ini lihat. Yang pertama, kalau sholatnya lupa karena ketiduran atau lupa, maka nanti kerjakan sholat ketika ingat. Yang kedua, kalau lupa dalam sholat, ada 4 tadi nggih lupa nggih. Ada lupa sunnah ab'ad atau tahiyat awal. Ada lupa jumlah rakaat. Ada juga lupa melakukan pelanggaran. Yang keempat apa? Lupa memindahkan suatu rukun bukan pada tempatnya. Kalau seperti ini lakukan sujud sahwi. Sujud sahwi caranya bagaimana? 2 kali sujud. Bacaannya seperti apa? Seperti bacaan sujud biasa. Sampun? Taib. Ada pertanyaan, monggo silahkan. Ada ibu-ibu? Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suratnya untuk sholat malam bebas. Mau baca kul-kul juga boleh. Mau baca inna a'tainakal kautsar juga boleh. Mau baca wal asri juga boleh. Masalah apa? Uang riba. Biasanya kalau di kelompok-kelompok itu ada menabung. Di kelompok-kelompok ada menabung. Terus yang pokok dikembalikan. Terus ada apa namanya? SHU itu uang apa ya? Ada peminjaman apa mboten? Ya. Di dalam rombongan itu ada pinjam uang apa mboten? Ada. Dikembalikan lebih enggak? Lebih. Misalnya 1 juta rupiah, kembalikannya berapa? Ada yang uang pokok dikembalikan, terus ada katanya ini uang SHU begitu. Terus uang SHU itu bisa nggak untuk misalnya infak atau bagaimana? Bisa nggak itu? SHU-nya bermasalah, itu uang yang tidak halal. Kalau pokoknya jenengan boleh manfaatkan. Kalau uang SHU-nya itu riba, tidak boleh dimanfaatkan. Untuk infak nggak boleh. Nggak boleh. Dikembalikan ke kelompok itu nggak boleh misalnya. Baiknya ditarik terus dikasih orang miskin. Pon, tayyib. Ada lagi? Masih ada satu lagi. Ya. Orang yang setiap hari
Uang apa, Bu? Katanya yang untuk saksi itu misalnya nggak mau misalnya. Kalau orang Ada yang selingkuh, terus ada yang jadi saksi. selingkuh terus katanya suruh bawa saksi 4 ya paling tidak. Nggih, saksi ini papat. Buat saksi itu nggak mau bagaimana Ustaz? Karena dia nggak ngerti. Saya nggak tahu kok untuk saksi gitu misalnya. Ya kalau nggak ngerti ya berarti ya nggak lihat, nggak bisa jadi saksi. Harus 4 orang itu melihat perselingkuhan langsung barengan. Kalau niki lagi siji yang lihat, berarti dia ngajak temannya lagi, iki kurang telu, ayo lihat ini dia itu selingkuh. Baru jadi papat, baru boleh kenakan hukum. Pon? Ya, sampun. Satu lagi apa? Sesudah sholat. Bar sholat. Sesudah sholat fardu. Itu lebih penting yang mana? Lebih penting mana sholat sesudah sholat fardu misalnya sholat maghrib dan sebelum sholat maghrib. Misalnya sebelum sholat maghrib kita melakukan Kalih rokaat sholat sunnah. ya, terus habis maghrib kita kan harusnya berdoa. Berdoa itu lebih penting mana? Berdoa sesudah sholat sama sholat sesudah sholat. Apa berdoa sebelum sholat ataukah sudah sholat? Ya. Dua-duanya boleh. Misalnya pentingnya lebih penting mana begitu saya? Lebih penting di dalam sholat untuk berdoa. Namun kalau nggak bisa ya di luar sholat, bar sholat itu rampung. Terima kasih banyak. Oke, monggo ibu di belakang, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki masalah cerai. Masalah cerai napa wau? Cerai setelah napa selingkuh? Bar selingkuh cerai. Nggih, terus yang ditanyakan apa? Apa? Bukan jelas ya. Napa? Antara riba sama selingkuh. Berat riba apa selingkuh? Dua-duanya berat. Gak bisa dibandingkan. Pon? Ya pokoknya mboten selingkuh, mboten riba. Wis, selesai. Ya. Terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang lupa sholat. Lupa sholat. Lupa dalam sholat apa lupa sholat? Lupa sholat. Lupa sholat. Terus begitu ingatnya itu sudah ketinggalan satu waktu. Seumpama saya itu lupa subuh. Lupa Dan subuh, ingatnya itu setelah pas zuhur. saya itu asar. Itu gimana? Oh, lupa sholat subuh, ingatnya pas sholat ngasar. Ya. Terus? Bisa diulang atau gimana? Apakah dilakukan atau enggak? Kok iso lupa sek subuh kuwi lho? Ya mungkin ada sesuatu yang Nah, berarti ini sudah masuk zuhur juga belum ingat sholat subuh. Pas ngasar baru kelingan. Wah, Allah, saya belum sholat subuh gitu. Nggih. Maka kewajibannya berarti ulangi sholat subuh tadi, kerjakan meskipun di waktu asar. Karena ingatnya baru di waktu asar. satu lagi Pak. Iya. Antara dosa dengan utang. Kan Antara dosa dengan utang. Terus Allahumma ini a'udzubika minal ma'sami wal maghfumi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan lilitnya hutang. Apakah antara
hutang itu ada kaitannya dengan dosa. Umpama saya itu banyak hutang, terus saya itu banyak dosa gitu Pak. Apakah ada kaitannya dosa dengan utang? Banyak kaitannya. Satu, ya, yang berutang biasanya ngapusi. Sesok arak nyaur, wonge kabur. Iya tak? Nggih, berarti sudah lakukan satu kesalahan. Buat janji ora ditepati. Dua kesalahan. Yang ketiga, ya, cari utangan namun dengan cara riba. Iya tak? Nggih, kesalahan yang ketiga. Kaitannya ada enggak? Ada. Doa itu pas. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Pon? Baik. Pak Ihsan. Kaitannya dengan sahur Pak Ustaz. Kaitannya kalian? Sujud sahwi. Tadi kan na'at ketika kita mau habis sujud mau tahiyat tapi berdiri kan agak dari berdiri diingatkan. Nah ini apa sujud sahwi nggak Pak Ustaz? Kalau tadi baru mau bangkit ke rakaat ketiga, terus sudah diingatkan kita nggak jadi berdiri, berarti nggak ada sujud sahwi. Karena dia nggak tambah gerakan, itu nggak nambah gerakan. Baik, ada lagi. Mau tanya dalam sholat jamaah yang petugas iqomah itu belum balik, itu jamaah sholat jamaahnya. Sing azan sinten? Seumpama saya. Nah, terus sing iqomah? Terus yang iqomah anak saya cuma belum balik. Belum balik, sah. Yang penting bisa azan. Untuk azan kalian iqomah, syaratnya adalah yang penting bisa azan. Meskipun itu belum balik, belum dewasa. Jadi misalnya bocah kelas 3 SD, dijadikan muazin, boleh. Yang penting sudah bisa azan. Ada lagi? Oke, monggo. Ayo, Yulia. Apakah seorang muslim dan sholatnya diterima seorang non-muslim itu padahal rumah tersebut ada salibnya? Boleh nggak ada muslim sholat di tempat non muslim, di situ ada salibnya? Baiknya tidak, salibnya tidak ada di situ. Sholatnya baiknya di tempat yang lain yang tidak ada salib. Namun kalau sudah terlanjur, sholatnya tetap sah. Ya, sudah terlanjur, sholatnya tetap sah. Ada lagi? Monggo, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Pak. Yang pertama, saya ini mau masbuk. Saya datang itu imam sudah baca Maliki Yaumiddin. Nah, baru itu saya baru datang. Setelah itu rakaat kami itu sudah dianggap, nantinya itu sudah dianggap cukup atau belum. Baik. Yang pertama. Yang kedua, itu sholat. Saya ini datang di masjid langsung sholat. Datang ke masjid langsung Kemudian sholat. Saya selesai sholat, ada teman datang. Itu saya nanti boleh mengikuti atau mengikuti jamaah, boleh mengulang sholat saya, boleh atau tidak. Nah, Itu dulu ya. Pertama, dapat imam lagi moco Maliki Yaumiddin. Dapat 1 rakaat atau tidak? Dapat 1 rakaat. Kaidahnya dapat ruku, dapat 1 rakaat. Dapat apa? Ruku, dapat 1 rakaat. Ya, dalilnya itu dari hadis Abu Bakrah. Dia dapati ruku, Nabi SAW dihitung 1 rakaat.
Berarti kalau cuma dapat sebagian dari Al-Fatihah, tetap juga dapat rakaat. Wes dihitung pun dihitung sak rakaat. Terus nomor kalih wau? Mengulang sholat lagi padahal sudah sholat. Ingin bermakmum lagi. Nggih, boleh. Sholat yang kedua dihukumi sunnah. Pohon, Mbak? Ketiga. Masalah sunnah puasa. Sunnah puasa. Ya. Ya, yang laksanakan puasa Senin Kamis dan puasa sehari buka. Ya. Kalau yang ketiga itu sudah ditetapkan tanggal 13, 14, 15. Kalau misalnya mau menjalankan ketiga-tiganya itu tiap bulan, itu yang didahulukan pada tanggal 2 sampai 12 itu yang mana? Yang Senin Kamis atau yang satu puasa? Satu tidak. Hari puasa, satu hari tidak puasa. buka. Baik. Ya. Satu hari puasa, satu hari tidak, itu namanya puasa Daud. Ya. Nggih. Mau dipilih antara tanggal 1 sampai 12 Hijriah, mau pilih puasa Daud atau Senin ke Kamis. Tergantung kemampuan. Kalau mampu nih puasa Daud ya monggo silakan. Kalau nggak mau puasa Daud, milih Senin ke Kamis. Terus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang saya ajukan ini adalah berkaitan dengan ketebalan keyakinan ini, juga berhubungan dengan sholat. Ketika kita tidak mengerjakan sholat ataupun sebenarnya kita mau mengerjakan tapi terpaut dengan pekerjaan. Artinya pekerjaan itu kita di istilahnya ada pimpinan yang memimpin kita, sehingga pada kesempatan sholat kadang-kadang sholat asar dari zuhur kemungkinan kita bisa melakukan sholat dulu, kemudian di sholat asar sampai maghrib baru kita dapat istirahat, katakanlah seperti itu baru bisa mengerjakan sholat asar. Gimana ini? Asarnya berarti baru diberi kesempatan nanti maghrib. Iya. Nggih. Ya. Sepas azan ngasar belum bisa sholat. Ya. Dikarenakan Ya kita pekerjaan. Katakanlah kita juga kembali pada pekerjaan yang saat ini kemungkinan kita tidak dalam satu kondisional yang mungkin tidak mengizinkan pada saat itu. tetap kerjakan sholatnya pada waktunya. Karena kalau sudah maghrib, sudah tidak ada waktu ngasar lagi. Bisa dia undur sebentar dulu, ya, atau cari waktu. Walaupun mungkin ini darurat sekali, berarti dia kerjakan di tempat kerja. Kerjakan sebisa mungkin, terus lanjut pekerjaan lagi. Kalau itu nggak mungkin sama sekali, berarti nanti dia jamak zuhur lan ngasar. Itu pilihan terakhir. Ya, namun kalau bisa kerjakan tepat waktu, zuhur di waktu zuhur, ngasar di waktu ngasar, berarti pilihannya kerjakan sholat pada waktunya masing-masing. Bon? Taib. Ada lagi? Sampun nggih? Ibu-ibu sampun? Bon? Oh, satu lagi. Simbah lagi. Bagi ibu-ibu sebaik-baiknya sholat di Rumah. daripada di masjid. Tapi di masjid itu 27 dan di rumahnya 1. Yang baiknya harus di mana yang Ibu-ibu kalau milih sholat di rumah pun lebih daripada 27 derajat. Bapak-bapak harus ke masjid baru dapat 27 derajat. Ibu-ibu sholat di rumah pun itu bukan 1 derajat, lebih daripada 27 derajat. Jadi enak ibu-ibu, bapak-bapak harus pergi ke masjid. Karena urusan laki-laki itu di luar rumah, di masjid.
Kalau bapak-bapak kebiasaannya sholat di rumah, jadi bapak-bapak solehah. Ya, jadi bapak-bapak apa? Solehah. Karena tempat bapak-bapak sing soleh itu di masjid. Ya itu saja, mungkin semuanya diparingi sehat, panjang umur, dimudahkan dalam segala urusan, dan Allah memberikan kemudahan dan diangkat dari kesulitan-kesulitan yang memberatkan. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.